Setelah mendengar suara itu, orang-orang menoleh dan melihat ke arah pintu masuk ruang rapat. Mereka semua tercengang ketika melihat pria yang masuk. Morgan. Sebastian sangat terkejut setelah melihat Morgan, dia tidak pernah menyangka Morgan akan benar-benar datang. Leona juga menatap Morgan dengan tatapan terkejut kali ini. Dia sudah putus asa dan berpikir Morgan tidak akan datang, dia bahkan sudah berencana menyetujui permintaan Sebastian untuk membatalkan pertunangannya dengan Morgan. Namun Morgan benar-benar datang. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan kita, bukankah kamu harus mendapatkan persetujuanku terlebih dahulu? Ucap Morgan sambil berjalan ke arah Leona dengan sikapnya yang tetap tenang. Leona menatap Morgan dengan mata terbelalak. Hatinya campur aduk dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Morgan. Namun sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Monica langsung menyambar, "Morgan, beraninya kamu datang ke sini. Dasar tidak tahu malu. Bukankah kamu berjanji mencari investor baru untuk perusahaan Kak Leona kemarin? Di mana investor itu sekarang?" Ucap Monica sambil menunjuk hidung Morgan dengan kesal. "Apa aku sedang berbicara denganmu?" Tanya Morgan yang menoleh ke Monica tanpa ekspresi. "Jangan bicara omong kosong. Kamu bilang ke Kak Leona kemarin bahwa kamu akan membatalkan pertunangan dengan Kak Leona jika kamu tidak dapat menemukan investor hari ini. Jadi mana investor itu?" "Tidak ada, kan?" pekik Monica dengan nada tinggi. "Morgan, menurutku, Leona melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, jika Leona bersedia bersamaku, aku akan bertanggung jawab atas pesangon para pemegang saham ini. Jadi, kamu tidak harus menanggung uangnya. Karena kalau melihat kondisi ekonomimu saat ini, aku tidak yakin kamu bisa berubah walaupun kamu sudah bekerja seumur hidup." Timpal Sebastian dengan senyuman sinis. "Masalah tunanganku bukanlah urusanmu. Kamu hanya orang luar. Jadi sebaiknya kamu jangan ikut campur," ucap Morgan seraya menatap Sebastian dengan tatapan sangat dingin. "Kamu." Sebastian geram ketika mendengar kata-kata Morgan, dia mengeertakkan giginya lalu berkata, "Morgan, jangan bertindak bodoh. Aku beritahu ya, membatalkan pertunanganmu dengan Leona adalah pilihan terbaik untukmu sekarang. Jika tidak, menurut kontrak yang kamu tanda tangani dengan pemegang saham kemarin, kamu harus membayarnya jika Leona tidak dapat membayar uang pesangon." Petik 2. Siapa bilang Leona tidak mampu membayar? Morgan bertanya pada Sebastian dengan tenang. Sebastian langsung terdiam ketika dia mendengar kata-kata Morgan dan rona kebingungan tampak terlihat di matanya. Apa maksud bocah sialan ini? Leona segera berjalan ke arah Morgan dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Morgan, apa maksud perkataanmu? Apa kamu sudah menemukan investor yang kamu katakan kemarin?" Petik 2. Leona merasa dia menemukan sedikit harapan, dia merasa jika Morgan tidak menemukan investor, untuk apa Morgan datang ke sini hari ini? Morgan kembali menatap Leona tanpa mengatakan sepatah kata pun. "Morgan, kenapa kamu diam saja? Katakan padaku, apa kamu sudah menemukan investor?" Tanya Leona kesal ketika melihat Morgan tetap diam. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membatalkan pertunangan denganku, apa kamu benar-benar melakukannya dari lubuk hatimu yang paling dalam?" Ucap Morgan lembut pada Leona. Leona terdiam ketika dia mendengar kata-kata Morgan. Apa-apaan ini? Keadaan sudah sampai segenting ini, bagaimana bisa Morgan masih peduli tentang hal-hal itu? "Morgan, katakan padaku, kamu sudah menemukan investor atau belum? Tidak bisakah kamu bicara serius dan berhenti main-main di sini?" Monica berteriak dengan tidak sabar. "Lia, ada apa denganmu? Jika kamu tidak menemukan investor, beri kami pesangon dengan cepat. Kami tidak ingin membuang waktu denganmu di sini. Cepat katakan, aku sedang tidak ingin membicarakan hal-hal yang tidak penting denganmu saat ini." Para pemegang saham yang hadir jelas tidak sabar dan berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat kesal. Sebastian memandang Morgan dan merasa yakin bahwa Morgan tidak menemukan investor itu. Jika tidak, dia tidak akan mungkin bicara banyak omong kosong seperti itu. Morgan seharusnya segera menyuruh investor itu masuk untuk menyelamatkan tunangannya. "Morgan, cepat katakan padaku. Apa kamu sudah menemukan investornya?" Tanya Leona pada Morgan dengan sangat cemas. "Kamu harus jawab pertanyaanku dulu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membatalkan pertunangan denganku, apa kamu benar-benar melakukannya dari lubuk hatimu yang paling dalam?"
Tanya Morgan kepada Leona dengan ekspresi datar. Apa gunanya membahas ini sekarang? Selama ini aku bersedia menjadi tunanganmu karena perusahaan ayahku bermasalah, dan sekarang perusahaanku juga bermasalah. Jika aku membatalkan pertunangan kita dan bersedia menjadi kekasih Sebastian, aku bisa menyelesaikan semua masalah dalam keluargaku. Aku tidak pernah melakukan apapun dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku hanya ingin pernikahanku berguna bagi kehidupanku dan keluargaku. Itu saja, teriak Leona dengan kesal. Morgan terdiam selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Leona, dan kemudian berkata dengan tenang, "Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lalu apakah kamu sudah menemukan investor baru? Jika tidak, maka aku minta maaf padamu. Aku harus membatalkan pertunanganku denganmu, Morgan." Meski Leona berkata demikian, sebenarnya dalam hatinya, dia masih sangat berharap Morgan bisa menemukan investor. Bagaimanapun juga, Leona merasa bahwa dia lebih bebas bersama Morgan, sedangkan bersama Sebastian, dia hanya bisa menjadi mainan Sebastian. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan berteriak keluar ruangan, "Pak Damar, Anda bisa masuk sekarang." Petik 2. Morgan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Leona untuk melihat apa yang dipikirkan Leona saat ini. Jika Leona ingin tetap bersama Sebastian, bahkan jika dia membantu Leona mencari investor kali ini, Leona akan tetap memilih untuk meninggalkannya jika ada masalah di kemudian hari. Lalu, untuk apa Morgan melakukan hal yang sia-sia seperti itu? Mereka nantinya hanya menjadi suami istri di atas akta nikah tanpa ada perasaan apapun. Namun jika Leona ternyata terpaksa membatalkan pertunangan dengan Morgan saat ini, maka Morgan mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi pasangan sejati yang saling mencintai dengan Leona. Kemudian, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas berjalan masuk ke ruang rapat. Pria ini terlihat sangat berwibawa dan tegas. Orang ini adalah sekretaris Johnson dan wakil manajer perusahaan investasi atas nama Morgan. Alasan utama kenapa Morgan datang sangat terlambat hari ini adalah karena menunggu kedatangan Johnson. Namun, karena penerbangan Johnson yang tertunda, Morgan akhirnya tidak punya pilihan selain membawa Damar ke sini untuk membicarakan investasi dengan Leona. Jika tidak, Leona akan membayar uang pesangon yang besar. Tidak hanya itu, jika hal itu terjadi maka Morgan harus membatalkan pertunangannya dengan Leona. Dan jika pertunangannya dengan Leona batal, maka warisannya juga akan dibatalkan. Semua pemegang saham di ruang rapat tercengang ketika melihat Damar masuk. Ekspresi wajah mereka sangat terkejut karena mereka tidak menyangka Morgan akan benar-benar menemukan investor untuk membantu Leona. Apalagi Sebastian. Dia yang sedang duduk di kursinya dengan percaya diri, tiba-tiba langsung berdiri setelah melihat Damar masuk, lalu, dia menatap Morgan dengan sangat terkejut. Bagaimana bisa pecundang miskin yang sering memungut sampah seperti Morgan itu mengenal orang kaya yang bersedia menjadi investor di perusahaan Leona? Kak Leona, siapa pria ini? Apa yang pria ini lakukan di sini? Tanya Monica pada Leona setelah melihat Damar memasuki ruang rapat. Dia tampak bingung dan bertanya-tanya siapa pria ini. Apakah dia investor baru yang ditemukan Morgan? Aku juga tidak tahu. Leona menggelengkan kepalanya pelan. Damar memang jarang muncul di kota Surabaya karena dia biasanya bertanggung jawab untuk membantu Johnson menangani beberapa bisnis di luar provinsi. Wajar saja jika orang-orang ini tidak mengenal siapa Damar. Apa orang ini benar-benar akan berinvestasi di perusahaanmu, Kak Leona? Apa dia investor yang Morgan temukan? Tapi, bagaimana bisa? Monica menatap ke arah Morgan dengan tatapan tidak percaya. Leona hanya menarik napas dalam-dalam tanpa mengatakan sepatah kata. Dia merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria parubaya yang dibawa Morgan saat ini. Bahkan jika pria parubaya itu memang memiliki kemampuan untuk berinvestasi di perusahaan ini, Leona tidak yakin orang itu akan benar-benar berinvestasi. Morgan menghampiri Leona dan mengatakan, "Jangan khawatir, aku memanggil orang ini untuk berinvestasi di perusahaanmu." "Benarkah? Apa orang ini benar-benar akan berinvestasi di perusahaanku?" tanya Leona yang terkejut dengan kata-kata Morgan. "Lia." Morgan mengangguk dengan pasti, lalu berjalan ke kursi dan duduk dengan tenang. "Morgan, dari mana kamu mendapatkan pria ini?
Apa yang akan dia lakukan di sini? Tanya Sebastian yang kini mulai sedikit gelisah. Baru saja Leona bersedia untuk menjadi pacarnya dan membatalkan pertunangannya dengan Morgan. Morgan tiba-tiba muncul dan mengacaukan semua rencananya. Dasar gembel sialan, maki Sebastian dalam hati. Satu hal yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Damar benar-benar punya uang untuk diinvestasikan di perusahaan Leona. Jika demikian, dia benar-benar tidak punya harapan lagi, sekarang semua usahanya akan sia-sia. Pak Damar, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu pada mereka, agar mereka semua bisa mengenalmu dan tahu siapa dirimu. Kata Morgan setelah menoleh ke arah Damar. Baik, Tuan Muda Morgan. Jawab Damar dengan penuh rasa hormat. Kemudian dia menoleh dan mulai memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang hadir di sana. Saya Damar, wakil manajer Golden Investment Group. Saya datang ke sini untuk membicarakan investasi dengan pimpinan NSB Kosmetik. Akhir-akhir ini, perusahaan kami sangat tertarik dengan bisnis kosmetik asli Indonesia ini. Dan kebetulan perusahaan Anda telah berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan-bahan yang paling otentik asli Indonesia. Damar menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini kepada semua orang. Dia sudah menjadi sekretaris Johnson selama bertahun-tahun, jadi dia tidak membutuhkan Morgan untuk mengajarinya sama sekali. Dia tahu bagaimana menghadapi masalah seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Damar, ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Morgan benar-benar menemukan investor yang merupakan wakil manajer Golden Investment Group dan Leona merasa semua ini sulit dipercaya. Leona memang tidak mengenal Damar, tapi dia tahu tentang Golden Investment Group. Dapat dikatakan bahwa Golden Investment Group adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat dan tidak diragukan lagi kekuatannya. Monica menatap ke arah Morgan tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pecundang miskin seperti Morgan bisa mengenal pria besar yang begitu hebat. Apa pria ini benar-benar dari Golden Investment Group? Gumam Monica yang berdiri di kejauhan sambil menatap Damar. Ada sedikit kecurigaan di matanya yang indah. Sedangkan Leona tidak bisa menahan kebahagiaannya. Dia menatap Damar lalu bertanya, Pak Damar, mendengar ucapan Anda tadi, sepertinya Anda mengetahui NSB Kosmetik kami dengan sangat baik. Petik 2. Tentu saja. Damar mengangguk, lalu mengeluarkan notebooknya. Dia tampak mengeklik notebooknya beberapa kali dengan santai, lalu berkata, perusahaan Anda telah menjalankan bisnis selama 3 tahun, tetapi telah kehilangan lebih dari 60 miliar dalam 3 tahun ini. Sekarang, jika Anda tidak bisa mendapatkan pembiayaan eksternal, perusahaan Anda mungkin akan bangkrut dalam 3-5 bulan ke depan. Sebelum datang ke sini, Damar sudah mencari tahu tentang informasi perusahaan Leona. Maka dari itu, dia tampak sangat menguasai seluk-beluk perusahaan Leona saat ini. Leona tampak semakin bersemangat saat mendengar kata-kata Damar. Dia yakin jika Damar dapat memahami situasi perusahaannya dengan baik, maka orang ini pasti telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan memang memiliki niat untuk berinvestasi. Jika Anda mengetahui bahwa perusahaan kami telah kehilangan begitu banyak uang dalam 3 tahun ini, kenapa Anda ingin berinvestasi di sini? Apa perusahaan Anda memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu harus dihabiskan kemana? Tanya seorang pria paruh baya dengan tiba-tiba. Damar hanya tersenyum mendengar hal ini. Bosnya, Morgan, memang memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu harus dihabiskan kemana. Maka dari itu, dia tidak keberatan menghabiskan 1 atau 200 miliar untuk diinvestasikan di perusahaan yang tidak ada prospek pengembangan sama sekali. Sepertinya, hanya Morgan yang bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja Damar tidak akan menyampaikan apa yang dia pikirkan barusan, sebaliknya, dia menjelaskan dengan tenang, perusahaan Anda memang dalam keadaan merugi, tetapi perusahaan kami selalu optimis dengan prospek pengembangan perusahaan Anda. Saya yakin perusahaan Anda pasti akan berhasil memutar balik kerugian menjadi keuntungan dalam waktu 3 tahun. Haha, pria paruh baya itu tertawa dingin dan tidak berbicara lagi. Pak Damar, jadi maksud Anda berencana untuk berinvestasi di perusahaan kami sekarang? Tanya Leona penuh semangat. Tentu saja, untuk apa saya datang ke sini jika saya tidak berniat untuk berinvestasi di perusahaan Anda? Damar mengangguk dan melihat ke arah Leona. Berapa banyak yang akan Anda investasikan? Leona buru-buru melanjutkan pertanyaannya.
Saat ini, saya akan menginvestasikan 160 miliar, tetapi saya perlu memperhitungkan 50% dari perusahaan Anda. Saya juga tidak akan mengganggu manajemen perusahaan Anda. Ini adalah angka yang telah dia diskusikan dengan Morgan. Sebelumnya, 160 miliar. Leona kaget luar biasa setelah mendengar kata-kata Damar hingga dia tergagap. Begitupun ekspresi wajah para pemegang saham yang hadir di sana. Apalagi Sebastian. Matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Sebelum Morgan menemukan investor, orang-orang ini sudah bersiap untuk mempermalukannya. Di mata mereka, Morgan hanyalah seorang mahasiswa miskin. Namun, bagaimana mungkin seorang mahasiswa miskin dapat menemukan investor kaya raya seperti Damar? Bahkan investor itu bersedia menginvestasikan 160 miliar sekaligus di perusahaan yang manajemennya tidak berkembang. Aneh sekali. Nilainya bahkan lebih fantastis dari uang yang akan Sebastian investasikan, yaitu 60 miliar. Pak Damar, Anda kan belum mengetahui banyak hal dari perusahaan kami dan baru berada di sini untuk pertama kalinya. Apa Anda benar-benar akan menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan kami? Tanya seorang pria paruh baya yang selalu menentang Leona dengan kesal. Damar terdiam lalu melihat ke arah Morgan dan berkata dengan senyum di wajahnya, perusahaan ini direkomendasikan oleh Tuan Muda Morgan, dan saya sangat percaya padanya. Saya yakin pasti tidak akan ada masalah jika saya berinvestasi di perusahaan ini. Anda berinvestasi di perusahaan kami karena Morgan. Leona terkejut dan langsung menoleh dan menatap Morgan. Tiba-tiba, Leona langsung teringat jika alasan Damar datang ke sini adalah karena Morgan. Leona memandang Morgan dari atas sampai bawah. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan Morgan dengan Damar. Bukankah Morgan dan Damar adalah dua orang dari kalangan kelas yang berbeda? Tapi kenapa Damar terlihat sangat percaya pada Morgan dan menghormati Morgan? Wajah Morgan tampak tenang saat ini. Dia hanya menatap orang-orang di sekelilingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang rapat. Hahaha, Sebastian tiba-tiba tertawa. Orang-orang langsung menoleh ke Sebastian saat mendengar tawanya. Mereka menatap Sebastian dengan bingung. Kenapa tawanya? Mereka menatap Sebastian dengan bingung. Kenapa Sebastian tiba-tiba tertawa? Apa ada yang lucu? Pak Damar, kemampuan aktingmu bagus juga ya. Kamu sangat mendalami peranmu hingga aku hampir saja tertipu olehmu, ucap Sebastian. Akting saya bagus. Damar hanya bisa tertegun kebingungan setelah mendengar kata-kata Sebastian. Kemudian dia bertanya dengan ekspresi bingung, maaf, apa maksud kata-kata Anda barusan? Petik 2. Lia, Sebastian, apa yang kamu bicarakan? Tanya Leona yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Gadis itu merasa bahwa Sebastian mencoba membuat segalanya semakin rumit setelah tahu dirinya tidak bisa mendapatkan Leona. Maka dari itu, Leona mencoba menghentikannya. Leona, kamu naif sekali. Memangnya kamu benar-benar berpikir orang ini akan berinvestasi di perusahaanmu? Bagaimana kamu bisa begitu mudahnya percaya dengan mereka? Cibir Sebastian sambil memandang Leona dengan tatapan aneh. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini ternyata sangat bodoh dan mudah ditipu. Apa maksud perkataan Anda, Tuan? Jika saya di sini bukan untuk berinvestasi, untuk apa saya datang kemari? Tanya Damar sambil mendengus kesal. Dia sudah mulai geram dengan Sebastian yang mencoba menguji kesabarannya. Untuk apa Anda datang kemari? Tentu saja hanya Anda yang tahu tujuan Anda datang kemari. Anda bekerja sama dengan Morgan untuk melakukan sebuah drama dan menipu kami semua, kan? Tuduh Sebastian dengan begitu yakin sambil menunjuk ke arah Morgan seolah-olah dia telah menangkap basah mereka berdua. Melakukan sebuah drama dan menipu. Mata indah Leona menatap kebingungan pada Sebastian saat mendengar kata-katanya. Dia tidak mengerti apa maksud perkataannya dan apa yang direncanakan Sebastian saat ini. Apa kamu masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sebastian. Orang ini sama sekali bukan wakil manajer Golden Investment Group. Kita semua tahu Golden Investment Group adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Jawa Barat. Bagaimana bisa perusahaan besar seperti mereka tertarik dengan perusahaan kecil seperti kalian? Kalian sendiri paham betul kan kondisi kalian saat ini? Apa menurut kalian Golden Investment Group cukup bodoh untuk berinvestasi di perusahaan kalian?
Apalagi langsung berinvestasi sebesar 160 miliar, bukankah kedengarannya itu konyol? Petik 2. Semua orang terdiam saat mendengar penjelasan Sebastian, lalu muncul sedikit keraguan di wajah mereka. Morgan memandang Sebastian dengan tatapan malas. Dia tidak menyangka, Sebastian bisa mengarang begitu banyak hal demi mendapatkan Leona. Pria ini selalu saja membuat masalah dan juga cukup licik. Dia akan melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Leona, coba pikirkan baik-baik, apa yang aku katakan ini masuk akal. Kurasa Pak Damar ini sama sekali bukan berasal dari Golden Investment Group. Dia hanya aktor yang diundang oleh Morgan untuk membantunya memainkan drama dan menipu kita. Ucap Sebastian dengan penuh semangat. Melihat Leona yang hanya diam saja, dia terus meyakinkan semua orang akan kata-katanya. Jelas di wajah Leona tampak keraguan akan identitas Damar. Dia merasa kata-kata Sebastian memang masuk akal. Pertama, dia merasa curiga dengan Morgan yang tiba-tiba bisa mengenal orang-orang dari Golden Investment Group. Kedua, Leona paham betul bagaimana kondisi perusahaannya sendiri saat ini. Jangankan perusahaan investasi besar seperti Golden Investment Group, beberapa perusahaan investasi yang memiliki hubungan baik dengan Leona saja menolak untuk berinvestasi di perusahaannya saat ini. Jadi untuk apa perusahaan sebesar Golden Investment Group berinvestasi di perusahaannya? Damar tiba-tiba muncul begitu saja dan mengatakan bahwa dia berasal dari Golden Investment Group dan ingin menginvestasikan 160 miliar di perusahaan Leona. Itu benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Iya benar, mereka pembohong. Aku tidak menyangka ternyata Morgan membawa seorang pembohong. Mereka benar-benar menyebalkan, bukannya membantu malah membuat malu. Morgan, kalau kamu tidak dapat menemukan investor, kenapa kamu mencari aktor untuk membodohi kami? Apa maksudmu? Apa menurutmu ini lucu? Apa kamu pikir kamu bisa main-main dengan kami? Tanya Monica yang kini berjalan ke arah Morgan dengan tatapan marah. Dia sepertinya percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Sebastian. Kenapa kamu berpikir kalau Pak Damar adalah pembohong? Tanya Morgan dengan nada yang sangat tenang dan tatapan yang sayu kepada Monica. Tentu saja, bagaimana bisa seorang pecundang miskin sepertimu mengenal investor yang begitu hebat? Pasti kamu hanya membayar seorang aktor untuk menipu kami, kan? Sudah jujur saja, tanya Monica dengan mata melotot. Dia semakin membenci Morgan dan menganggapnya tidak berguna. Morgan berpikir sejenak lalu berbalik ke arah Damar. Dia yakin Damar pasti punya cara untuk membuktikan identitasnya saat ini. Damar diam beberapa saat, lalu menatap dingin ke arah Sebastian dan berkata, kalau tidak salah, kamu adalah putra Asad Harrison yang tinggal di kota Surabaya ini, kan? Petik 2. Haha. Sebastian tertawa kecil dengan nada yang meremehkan, kemudian dengan tenang dia berkata, oh, aku baru tahu ternyata Anda aktor yang berpengetahuan luas, ya. Anda bahkan tahu siapa ayahku tapi memangnya kenapa? Apa karena Anda tahu siapa aku, Anda bisa membuktikan bahwa Anda berasal dari Golden Investment Group. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, ayahmu, Pak Asad membicarakan proyek pembiayaan dengan Golden Investment Group. Jumlahnya memang tidak besar, tapi setelah mendengar apa yang baru saja kamu katakan padaku, aku memutuskan untuk membatalkan investasi kami di perusahaan keluargamu, keluarga Harrison. Kata Damar dengan tenang. Haha, aku tidak menyangka ternyata Anda berani juga bermain-bermain seperti ini. Keluargaku memang memiliki beberapa kerjasama dengan Golden Investment Group beberapa hari yang lalu, tetapi semuanya proyek besar dengan jumlah ratusan miliar. Kamu hanya seorang wakil manajer umum palsu, bahkan jika kamu benar-benar wakil manajer umum di sana, kamu tidak punya hak untuk membatalkan kerjasama antara Golden Investment Group dan keluarga Harrison. Jawab Sebastian begitu percaya diri dan meremehkan Damar. Damar hanya memandang Sebastian sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan santai, aku sudah pernah bertemu ayahmu. Jadi, kamu bisa menelepon ayahmu sekarang. Oh, kamu pasti marah ya sekarang. Ejek Sebastian. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan berniat menelepon ayahnya untuk memastikan bahwa Damar adalah pembohong. Pak Sebastian, saya rasa Anda tidak perlu menelepon ayah Anda. Ucap seorang pria paruh-baya dengan tiba-tiba. Kenapa? Tanya Sebastian sambil menatap pria paruh-baya itu. Saya baru ingat, tempo hari saya bertemu dengan orang-orang dari Golden Investment Group.
Saat itu, orang yang menerima saya adalah wakil manajer umum dari Golden Investment Group. Jadi, orang ini sudah pasti palsu. Jelas pria parubaya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata kaya pria parubaya itu, Damar terdiam sejenak dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Perusahaan orang parubaya itu memang bekerja sama dengan Golden Investment Group, tetapi saat itu, Damar sedang dalam perjalanan bisnis, jadi, orang yang menerima pria parubaya ini saat itu pasti wakil manajer umum Golden Investment Group yang lain. Golden Investment Group adalah perusahaan investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat. Selain Johnson sebagai manajer umum dan Morgan sebagai ketua dewan direksi, ada 4 atau 5 wakil manajer umum di perusahaan, dan setiap wakil manajer umum bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda. Di antara wakil-wakil manajer umum di perusahaan itu, hanya Damar yang memiliki wewenang terbesar dari yang lainnya. Semua orang nampak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu. Dia adalah bos dengan puluhan miliar aset, jadi tidak mungkin dia berbohong saat ini. Morgan, bagaimana? Apa kamu ingin menjelaskan sesuatu pada kami atau membantahnya? Tanya Sebastian dingin seraya meletakkan ponselnya. Morgan menatap Sebastian dengan tenang tanpa mengatakan sepatah kata. Dia tidak terlihat gelisah sama sekali meski semua orang tidak percaya padanya dan Damar. Morgan tahu betul bahwa Damar memang wakil manajer umum Golden Investment Group, jadi dia tidak mungkin berbohong apalagi menipunya. Morgan, kamu benar-benar tidak tahu malu ya, bisa-bisanya kamu mencari aktor untuk menipu kami. Teriak Monica yang semakin kesal melihat Morgan tetap diam. Gadis itu menganggap Morgan telah membenarkan apa yang dikatakan Sebastian dengan sikap diamnya itu. Pak Damar bisa palsu, tapi uangnya tidak mungkin palsu. Jawab Morgan dengan ekspresi datar. Sekarang dia sedang tidak ingin bertele-tele untuk menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Haha, Morgan, semuanya sudah ketahuan sampai sejauh ini. Apa kamu masih ingin terus berpura-pura? Ucap Sebastian lalu beralih menatap Damar. Hei, Pak Damar. Akui saja kalau Anda adalah aktor yang diminta Morgan untuk berpura-pura, lagi pula Anda sudah ketahuan. Apa Anda nyaman terus berpura-pura seperti ini? Leona menatap Morgan dengan mata indahnya. Sekarang, dia tidak tahu apakah Damar yang dibawa Morgan ini adalah anggota dari Golden Investment Group atau bukan. Pak Damar, sudah jangan bicara omong kosong lagi dengan orang-orang ini. Minta bagian keuangan untuk langsung memberikan uangnya. Perintah Morgan pada Damar secara tiba-tiba. Semua orang terdiam saat mendengar perkataan Morgan. Bahkan wajah Sebastian tampak sedikit bingung. Dia bertanya-tanya kenapa Morgan meminta Damar untuk memberikan uangnya sekarang. Sedangkan dia hanyalah aktor yang dibayar Morgan. Bukankah itu sama seperti menggali kuburnya sendiri? Atau jangan-jangan